Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jatim. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya Yohanes Fandi kembali menemani ruang dengar Anda di podcast Ruang Informasi. Langsung dari studio Dinas Kominfo Lantai 3, kita akan membahas sebuah materi yang sangat berguna untuk kita semua. Dan Sobat Jatim, tidak terasa hilal Ramadan sudah mulai mendekat. Biasanya persiapan kita identik dengan fisik atau menu buka puasa. Tetapi sebenarnya ada yang jauh lebih penting, yaitu persiapan mental dan spiritual agar Ramadan kita ini tidak sekedar lewat begitu saja. Nah, di episode ke-89 kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan akan berbagi resep bagaimana menjadikan Ramadan ini benar-benar berkualitas melalui konsep 5 sukses Ramadan. Sudah hadir bersama kita Ketua DPW LDII Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Amroji Konawi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, barokah, sehat semuanya ya. Baik, Pak Kiai, sebelum kita membahas 5 sukses Ramadan yang digagas oleh LDII ini, sebelum kita mulai mungkin Pak Kiai boleh menyapa Sobat Jatim terlebih dahulu Pak Kiai. Sobat Jatim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu menjelang Ramadan untuk menyiapkan fisik ya, menyiapkan tenaganya, menyongsong Ramadan supaya Ramadannya nanti sukses. Sukses. Kata kunci adalah sukses ya Pak ya. Dan benar. ada 5 istilah yang sangat populer. Nanti kita akan bedah satu persatu Bapak. Mungkin boleh dijelaskan secara umum Pak, apa sebenarnya filosofi di balik program ini dan mengapa LDII Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini begitu menekankan hal ini di setiap tahunnya. Ya, jadi 5 sukses Ramadan itu merupakan hasil kristalisasi kajian dari DPP LDII dan pimpinan pusat dalam bulan Ramadan ini, apa yang bisa digunakan untuk memudahkan, mengingatkan kepada terutama warga LDII khususnya dan masyarakat umum pada umumnya agar bisa paling tidak dia bisa fokus ya, maka muncullah 5 sukses Ramadan itu ya, sehingga kita berharap bahwasanya dengan 5 sukses Ramadan para jamaah secara umum ya maupun warga di secara khusus bisa melaksanakannya ibadah. Dan berarti ini menarik sekali ya Pak Kiai. Jadi ini semacam target checklist ibadah dalam rangkaian bulan suci Ramadan. Benar, jadi seperti itu. Baik Pak, mari kita bedah satu persatu. Siap. Yang pertama ini adalah sukses puasa. Ya. Nah, bagaimana Pak di sukses puasa ini Pak? Jadi begini, kalau saya sebut dulu ya. Boleh. 5 sukses itu antara lain tadi ya sukses puasanya, terus sukses sholat lainnya, di mana ini tarawih ya, terus kemudian sukses membaca Al-Qur'annya, terus kemudian yang keempat adalah sukses untuk dia zakat fitrahnya dan juga sukses di Lailatul Qadarnya. Nah, sukses puasa yang ditaruh di nomor pertama, memang karena kalau kita lihat bahwasanya ini adalah rangkaian dalam puasa. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa kita diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kamu sekalian apa asyamu puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dulu juga telah diwajibkan puasa itu kepada kaum-kaum sebelum kamu. Sehingga kalau kita harus memahami bahwa sebelum Al-Qur'an diturunkan ada kitab-kitab lain di sana juga memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Cuman tempatnya apa di Ramadan apa enggak seperti itu. Enggak tahu. Endingnya adalah la'alakum tattaqun, agar kamu bisa menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah. Itu yang mendasari awal daripada perintah puasa. Nah, seperti itu. Dan juga pastinya LDI ini menekankan bahwa puasa ini bukan hanya menjadi rutinitas semata ya Bapak ya. Ya, benar. Sahur, buka puasa, dan
tetapi ada makna di balik itu yang benar-benar kalau kita pahami ini menjadi bekal pahala kita ke depannya. Gitu, Bapak. Baik, menarik sekali. Jadi tadi sudah kita bahas tentang sukses puasa. Lalu yang kedua tadi ada sukses salat tarawih. Nah, kita tahu ini tarawih ini tuh wajib atau enggak sih Pak sebenarnya ini? Sebentar, gini. Saya sebelum masuk ke masalah tarawihnya, tadi kan sudah disampaikan bahwasanya puasa itu tidak hanya di puasanya aja. Tidak hanya tidak makan saja. Betul. Memang Rasulullah mengingatkan laisa syam minal akli wasyurbi. Tidaklah puasa itu hanya ditujukan kepada tidak makan dan tidak minum. Ya. Tetapi asyamu itu, puasa itu adalah minal lagwi warafas. Menahan diri dari lahan dan juga dosa-dosa. Itu dosa macam. Kalau lahan itu apa sih lahan? Lahan itu adalah sesuatu tindakan yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau dosa udah jelas. Bermasalah itu. Nah, oleh karenanya kita di Islam ditekankan bahwa lahan saja tidak boleh. Lahan itu menyanyiakan waktu. Seperti pada bulan puasa, mohon maaf ya, digunakan untuk melihat video-video yang nggak perlu. Apa ada yang perlu? Ya jelas ada yang perlu melihat video karena mungkin terkait dengan pekerjaan itu perlu. Tetapi bagi orang-orang itu di mana nggak perlu maka nggak boleh. Itu adalah termasuk bagian lahan minal lahwi katanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian minarofas dari dosa, ya jelas dosa itu yang kemudian merugikan orang lain, terus kemudian melanggar peraturan Allah maupun peraturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ditekankan supaya umat muslim seperti itu. Dan juga puasanya ini harus benar-benar dia ini kan sebuah kewajiban ya. Kalau sampai kemudian ditinggal itu menjadi sebuah dosa. Ya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dawuh ya, barang siapa yang dia meninggalkan satu hari saja pada bulan Ramadan tidak berpuasa, maka Rasul dawuh lam taqdi saumadar. Orang itu tidak bisa ataupun tidak imbang bila disaur dibayar dengan 1 tahun puasa. Saking barokahnya bulan Ramadan itu. Ya, itu. Baik, berarti ini Pak, misalnya nih Pak di tengah cuaca yang nggak menentu seperti sekarang ini, kesibukan kerja dan lain-lain, kan kita bisa memungkiri ya Pak ya, zaman sekarang ini kegiatan masyarakat manusia ini benar-benar padat seperti itu. Nah, bagaimana LDII ini membimbing warganya agar puasanya tetap terjaga secara kualitas yang tadi Bapak sebutkan? Jadi begini, saya kira bukan hanya warga LDII saja, tetapi masyarakat umum terutama ya kita tujukan kepada muslim ya, para muslimin semuanya itu supaya benar-benar menyiapkan diri. Menyiapkan diri artinya mulai dari sejak awal bersahur, makan sahur itu ya juga supaya benar-benar disiapkan untuk 1 hari penuh. Itu yang pertama. Yang kemudian ya menjaga vitamin. Ya, menyiapkan menyiapkan vitamin, kesehatannya dan lain sebagainya, dan mengurangi kegiatan yang bersifat duniawi. Itu yang kita harapkan. Karena apa? Sangat sayang sekali. Betul. Kalau misalkan dalam bulan puasa momen Ramadan ini kemudian kita salah memanfaatkan, menyanyiakan waktu. Karena pahalanya luar biasa pada bulan Ramadan itu. Berarti mindset kita udah gini aja Pak, ini udah bulan yang benar istimewa. Bulan istimewa ya. Iya. Berarti memang kita fokusnya adalah ibadah. Jadi kita udah siapkan jauh hari supaya ketika kita melakukan aktivitas kita udah prepare gitu ya Pak. Iya benar. Karena sayangnya kenapa? Kalau kita lihat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dawuh, kullu amalin ibni Adam ya yudha'aful hasanah. Jadi kalau setiap amalan anak Adam itu dia akan dilipat gandakan pahalanya. Al-asru amsalihha ila sab'i mi'atin dhifin. Dari mulai 10 kali sampai 700 kali lipat gandanya. Dan di situ kalau Allah berfirman di situ ya, ila saum, kecuali puasanya. Ya,
fa innahu li wa ana ajzi, katanya dawuhnya Gusti Allah. Kecuali puasa. Puasa itu nanti saya langsung yang membalas, ya. Karena apa? Karena dia telah meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya. Li ajli, katanya Allah. Hanya karena saya. Jadi kita harus berniat karena Allah, benar-benar berharap pahala dari Allah, berharap dicintai oleh Allah, berharap ridha Allah. Maka saya pesan kepada semua kaum muslimin, jangan sia-siakan puasa ini, jangan sampai kita terganggu oleh aktivitas dunianya. Bahkan kalau kita lihat orang-orang dulu, ya, orang-orang zaman kecil saya, ya, saya juga pernah kecil. Ya. Iya Pak. Iya. Jadi gimana ya, Bapak dulu? Orang-orang itu bahkan kalau 1 tahun 12 bulan, mereka kerja itu yang 11 bulan. Orang-orang dulu itu 1 bulan penuh, bahkan sering dia meliburkan semua kegiatan duniawi, menyiapkan 1 bulan itu full untuk mencari ridha Allah dalam bulan Ramadan yang tadi saya sampaikan, pahalanya itu Allah langsung yang membalas. Wa ana ajzi, saya yang membalas kepada dia. Bukan lagi 10 sampai 100 700 kali, tadi, tapi itu langsung saya ila masya Allah, sampai lipat gandanya itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Wah, ini Sobat Jatim ini harus didengarkan baik-baik. Ini jangan sampai melewatkan momen bulan Ramadan karena berlipat-lipat ganda, karena langsung dari Allah sendiri ya Pak. Langsung dari Allah. Tidak ada berapa 700 kali lipat itu tidak, langsung. Nah, ini merinding saya Pak mendengar ini Pak. Luar biasa banget. Baik, Bapak, kita masuk ini Pak. Kita masuk ke yang kan kita sudah puasa nih Pak ya. Puasa, lalu ada salat tarawih. Nah, ini apa saja bentuk pembinaan LDII agar warga ini mencapai sukses sholat tarawih selama Ramadan? Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan dulu yang dimaksud sukses sholat tarawih itu seperti apa Bapak? Begini, kalau tadi sukses sholat puasa, berarti dia bisa puasa 1 bulan penuh. Ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Nah, sukses tarawih juga demikian. Tarawih itu pahalanya luar biasa. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, mangkoma fi lailati Ramadan, ya, itu imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa yang dia malamnya bisa sholat, ya, berdiri sholat dengan imanan wahtisaban, benar-benar karena iman dan berharap ridha Allah, berharap pahala Allah, maka di situ Rasulullah dawuh ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang itu akan diampuni dosa-dosa yang telah dia kerjakan sebelumnya. Itulah luar biasanya kita melaksanakan untuk melaksanakan sholat tarawih itu. Nah, harapan kita, ya, saya berharap para kaum muslimin semuanya sholat tarawih itu bisa ada dengan berjamaah bersama imam, ya. Karena apa? Karena kalau kita bisa sholat bersama imam, Rasulullah dawuh mangkoma ma'al imam hatta yansharif, ya, kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang dia sholat bersama imam dan sampai selesainya imam selesai sholat tarawih itu, maka pahalanya dia itu adalah qiyamul lail, sama dengan sholat selama 1 malam penuh. Oleh karenanya mohon untuk tidak sholat sendiri. Di samping sholat sendiri itu pahalanya cuma 1, ya, itu juga afdolnya kurang. Di Ramadan ini kan tadi saya sampaikan dilipat gandakan sampai ila masya Allah, 10 kali, 700 kali ila masya Allah. Saya sampai kehendak Allah. Apalagi tadi ada jaminan dari Rasul bahwasanya sholat lail kemudian dia bersama imam sampai selesainya imam sholat, maka pahalanya itu sama dengan sholat lail 1 malam penuh itu, pada hari itu. Dan dianjurkan tidak sholat sendiri ya, Pak. Ya, tapi bukan berarti kemudian ketika tidak sholat bersama imam terus nggak sholat, jangan. Oh iya, harus. Meskipun ini tidak wajib, ya, tapi ini pahalanya luar biasa. Tentunya sebagai orang iman, maka kita itu berpacu dalam kebaikan, ya,
berpacu untuk mendapatkan ridha Allah, berpacu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Baik. Dan biasanya kalau kita masuk bulan suci Ramadan ini kan biasanya ada viral-viral nih Pak di media sosial terkait sholat tarawih yang berapa rakaat seperti itu. Ini menarik sekali. Ada yang biasanya sholatnya itu cepat, ada yang sholatnya lambat. Itu bagaimana menurut Pak Kiai? Mungkin bisa kasih pengertian ke Sobat Jatim, Pak. Iya. Jadi kalau urusan berapa rakaat itu semua ada dasarnya. Yang 21 rakaat itu ada dasarnya, yang 11 rakaat juga ada dasarnya, yang 15 pun juga ada dasarnya, yang tidak ada dasarnya itu yang nggak sholat itu. Nah, itu udah ya, eman itu yang nggak sholat itu Pak, nggak dapat pahala. Dari LDII secara umum itu mempersilahkan, tetapi kita menganjurkan yang 11 rakaat. Karena 11 rakaat itu kita pandang ya, bagi kan jamaah itu macam-macam ya. Ada yang kecil, ada yang dewasa, ada yang tua, ada yang sehat, ada yang sudah dengkul-kelotean itu. Seperti itu. Sehingga ini ya kemudian diambil yang 11 karena sama-sama diperbolehkan. Jadi semuanya sebenarnya diperbolehkan ya, tapi yang 11 ini lebih ya udah yang antisipasi dengkul-kelotean itu tadi ya Pak. Ada yang juga nanti itu 2 sampai kemudian 5 kali 10, terus kemudian 1 witir juga boleh. Ada yang 4 dan 3 juga boleh. Sehingga kita tidak boleh mengejas kepada seseorang yang wah itu nggak boleh harus seperti ini. Enggak, karena semuanya ada dasarnya yang diperbolehkan. Ya, adapun yang cepat dan lambat itu tergantung dari yang bersangkutan. Karena kenapa? Karena kalau kita diperintahkan ya oleh Allah maupun oleh Rasulullah SAW dalam sholat itu bacaan yang tartil, yang tenang, yang tumakninah. Tentunya kita bisa menilai tumakninah itu bagaimana. Ya ketika kita ruku, ketika kita sujud, ketika kita baca Al-Quran juga dalam keadaan tenang. Karena kita sedang menghadap Allah SWT. Seperti itu. Luar biasa, ini kita baru membahas 2 sukses ini aja sudah banyak pahala, ada yang dosa-dosanya sudah diampuni langsung dari Allah. Jadi sekarang kita langsung aja Pak ke masuk aspek literasi religi. Ya ini sukses tadarus Al-Quran. Nah, ini bagaimana Bapak? Apakah ada target khatam tertentu yang ditetapkan untuk masyarakat? Lalu apa sebenarnya arti dari sukses tadarus Al-Quran ini? Bentar ya. Monggo. Kalau kita melihat ada ini karena tadi kan saya lihat lagi amalan ibadah pada bulan Ramadan itu luar biasa. Di dalam hadis Rasulullah SAW dawuh, "Man qara'a kitabillahi harfan," ya. Barang siapa yang dia membaca kitabillah 1 huruf saja, maka di situ Rasulullah dawuh baginya akan mendapatkan 10 kebaikan. Lam akul alif lamim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wamimun harfun. Tidak saya katakan bahwasanya alif lamim itu 1 huruf. Walakin dan tetapinya alifun harfun 1. Alif itu 1 huruf. Walamum dan lam itu harfun 1 huruf. Wamimun dan mim itu harfun 1 huruf. Jadi pahalanya orang baca Al-Quran itu adalah 10 per huruf. 10 per huruf. Itu di hari biasa. Nah, kalau hari biasa saja itu 10, adapun di bulan puasa ada pahala tersendiri dilipat gandakan minimal 10 kali, berarti 1 huruf alif, kalau orang baca itu alif lam mim itu 3 huruf. Maka pahalanya dia minimal 30. Ya, sampai ila masya Allah tadi kata 30. Nah, kalau itu kita tinggalkan tidak membaca Al-Qur'an dalam bulan Ramadan, betapa ruginya kita. Nah, oleh karenanya kami dari LDII DPP itu menginstruksikan kepada seluruh warga LDII, saya ingatkan, dan juga tentunya ini juga bermanfaat kepada masyarakat.
jangan sia-siakan waktu kita pada bulan Ramadan untuk membaca Al-Qur'an. Karena pahalanya luar biasa. Per huruf loh, Pak. Per huruf, Iya. itu bukan per kalimat. Per kalimat. Tapi per huruf itu 10. Sayang sekali kalau Sayang sekali dilewatkan. Makanya saya juga menghimbau pada masyarakat semuanya, ya, itu karena pahala itu bukan hanya untuk orang LDI saja. Semuanya masyarakat Muslim itu ketika membaca Al-Qur'an mendapatkan pahala baca Al-Qur'an, dan itu luar biasa sekali besarnya. Sayang kalau kita lewatkan. Nah, dari LDI itu menginstruksikan minimal khatam 1 kali. Selama Ramadan. Sebulan ini. Ya, 30 juz. Ya, bukan juz 30 loh ya, tapi 30 juz. Iya. Kalau juz 30 itu berarti kurang jauh 9 ya. Iya, Pak. Itu ya. Iya, jadi 30 juz minimal seperti 1 kali harapan kita. Tetapi bukan berarti kemudian yang cuma dapat 28 juz, terus kemudian 15 juz enggak diakui LDI, enggak seperti itu. Ya monggo disesuaikan dengan kemampuan. Dan kemudian kita berharap warga LDI minimal 1 kali khatam. Paling enggak dalam bulan suci Ramadan ini sekali ya Pak ya. Khatam minimal 1 kali ya. Karena menurut saya juga dari penjelasan Pak Kiai tadi, sayang banget kalau misalnya umat tidak memakai kesempatan ini untuk mencari pahala seperti itu. Luar biasa Bapak. Baik. Nah, ini yang sering jadi ini Pak, puncak gunung perjuangan menurut saya ya untuk mencari Lailatul Qadar. Sukses Lailatul Qadar ini. Apa saja upaya khusus yang dilakukan masyarakat untuk mengejar malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya kalau nggak salah Pak. Ya, seperti itu. Iya. Jadi gini, terkait dengan Lailatul Qadar itu kenapa menjadi sebuah atau sesuatu yang istimewa? Di dalam surat Al-Qadr Allah dawuh, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inna, sesungguhnya aku Allah, anzalnahu, menurunkan aku Allah pada Al-Qur'an, fi lailatul qadr, di dalam malam yang pangkat. Lailatul qadar itu malam yang pangkat. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma, dan adapun apa adraka yang mengetahui engkau Muhammad, ma lailatul qadar, apa yang disebut dengan lailatul qadar. Ya. Jadi saya Allah, katanya Allah berfirman, menurunkan Al-Qur'an itu diletakkan pada Lailatul Qadar, malam yang pangkat. Muhammad, tahukah engkau apa yang disebut dengan Lailatul Qadar? Allah menjelaskan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam pada pas Lailatul Qadar, malam yang pangkat itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa. Jadi ini sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Ya, ini asbab nuzulnya juga ada panjang, nanti saya teraskan, nggak cukup nanti saya jelaskan. Ya, jadi sangat panjang sekali. Nah, kalau itu 1 hari saja, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa kita tidak mencari satu itu? Sangat sayang sekali. Ya, yang puasa yang tadi diawali dengan apa? Pada awal Ramadan kita kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawihnya, ya. Terus kemudian Al-Qur'annya juga khatam. Kenapa kok? Ini yang sangat kita sayangkan. Makanya di masjid-masjid kami di LDII itu setiap 10 malam yang terakhir, karena Lailatul Qadar itu letaknya di 10 malam yang terakhir. Ada hadis yang menjelaskan di 10 malam yang terakhir itu ada yang di malam ganjilnya 10 terakhir itu. Nah, sehingga kita menginstruksikan kepada, ini instruksi juga kepada warga LDI, dan saya yakin insya Allah juga sangat bermanfaat kalau semua masyarakat muslim juga bisa mengikuti seperti itu, yaitu bahasa Jawa itu gripik itu. Gripik itu kita 10 hari itu diikuti terus. Konsisten ikut 10 tahun. Ya, 10 hari itu. Untuk itu mencari itu terus ya, mencari Lailatul Qadar. Dengan cara bagaimana? Dengan cara itikaf. Bisa itikaf itu diam di masjid, meneng saja, diam saja, kemudian berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah bentuk
refleksi kita memohon pada ampunan pada Allah, atau di situ digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti mengaji Al-Qur'an, mendengarkan nasihat, membaca Quran, sholat lail dan sebagainya. Diamnya saja itu pahalanya khairum min alfi syahr. Apalagi dengan yang lainnya. Jadi diamnya saja itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apalagi kalau misalkan kita ikuti dengan bersedekah, ya, terus kemudian kita juga sholat lail, ya, tarawihnya juga diselesaikan dengan baik, ditambah dengan sholat lainnya, maka semuanya itu ya sedekahnya dilipat gandakan 1000, bukan 1000 kalinya, tapi 1000 bulan. Itu. Ya, itu yang sangat makanya kita menginstruksikan ayo dikejar ini. Karena belum tentu umur kita itu mencapai 83. Ya, umur sudah 50, 60 tadi dengkulis kotean kabeh, itu udah berat. Udah berat iya. Kadang-kadang ada umur yang 70, ya. Ada juga 45 sudah meninggal, sayang. Nah, oleh karenanya untuk mengejar memperbanyak pahala itu, kami minta kepada berharap pada seluruh masyarakat, ya, masyarakat Muslim Jawa Timur semuanya, Sobat Jatim, untuk bisa menjalankan nguber mencari Lailatul Qadar untuk beribadah. Karena dia sama dengan 83 tahun 83 tahun. Luar biasa. Mantap sekali Pak. Ini masih 4 ini. Oh gitu kita, ya. Tadi ada sukses puasa, sukses sholat tarawih, sukses membaca Al-Quran atau khataman Al-Quran, lalu juga mencari Lailatul Qadar yang di 10 malam terakhir tadi yang Bapak jelaskan, benar-benar banyak sekali pahalanya yang akan kita dapat. Dan yang terakhir ini ada sukses zakat, Pak. Oh ya. Nah, bagaimana LDI ini memastikan aspek sosial ini berjalan selaras dengan ritual ibadah lainnya? Jadi kalau kita bicara zakat itu kita kembali kepada apa yang telah menjadi perintah dari Rasulullah SAW. Beliau dawuh zakatal fitri, ya, so'an min tamrin au min syair. Jadi faradallahu zakatal fitr. Jadi Allah mewajibkan kepada umat Islam itu untuk bisa melaksanakan zakat fitri. So'an min tamrin au syair. Ya. Baik itu dengan gandum maupun dengan menggunakan tamrin, kurma. Ya. Jadi yang jelas kemudian kita kiaskan karena di Indonesia itu tidak ada gandum, tidak ada kurma, ya, maka kiasnya adalah makanan pokok. Itu satu sok itu kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 2,7 ya, 2,7 kilo itu Nah itu diwajibkan ya kepada lil abdi wal khuri, diwajibkan baik itu kepada budak sahaya maupun kepada orang yang merdeka. Artinya orang merdeka zaman dahulu itu masih ada budak. Yang lainnya itu selain budak ya berarti merdeka. Ya. Dan juga itu dijelaskan lagi untuk laki-laki dan perempuan, wadzakari wal unsa, wasaghir wal kabir. Baik yang laki maupun yang perempuan. Baik yang kecil maupun yang besar. Minal muslimin, dari orang-orang Islam. Jadi orang Islam itu diperintahkan ya untuk melaksanakan zakat fitrah itu baik dari harapannya di terakhir hadis itu adalah untuk memberikan makan bagi fakir miskin dan juga untuk menghapus dosa atas yang tadi saya sampaikan di awal dari lahan maupun rofas maupun perbuatan dosa. Tujuan seperti itu. Jadi kalau kita manfaatnya itu nanti seperti itu untuk kemudian masyarakat yang miskin itu bisa mendapatkan semacam makanan pada saat itu. Nah, praktek yang dilaksanakan untuk mewujudkan ayat itu karena itu adalah wajib bagi setiap muslim yang ada, ya, termasuk mohon maaf dari kami di internal LDI, meskipun dia itu kategori miskin, tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah.
Karena apa? Itu adalah zakatnya diri. Nah, bagaimana kemudian yang kemudian miskin juga termasuk kategori di zakat fitrah? Oleh karenanya LDII, ya kami dari pengurus-pengurus yang ada termasuk dari DPW menginstruksikan kepada yang mampu untuk mendata, kepada amil mendata siapa yang miskin. Kalau misalkan mereka tidak mampu untuk membayar zakat fitrah, maka bagi mereka yang aghnia, yang mampu, yang kaya, diminta untuk supaya membantu dia. Yang pertama, andai kata nggak ada yang bantu, maka amil itu kita perintahkan ngutangi, jadi memberikan hutang terlebih dahulu. Nanti kemudian bisa dibayar karena setelah dia mendapatkan bagiannya, lah bisa digunakan untuk membayar kekurangannya tadi. Tentunya untuk orang-orang miskin mendapatkan bagian yang lebih dibanding yang lainnya, dibanding 8 asnaf lainnya itu. Nah, kenapa ini menjadi sebuah wajib sekalian, ya, terutama umat muslim? Karena Rasulullah itu mengatakan kita, syahrul Ramadanan mu'alikum bainas sama wal ard wala yurfa'u ilallah ila bizakatil fitr. Jadi bulan Ramadan yang dengan luar biasanya tadi saya sampaikan pahalanya, ya mulai dari puasa dilipat gandakan ila masya Allah, terus kemudian zakat kemudian baca Al-Qur'annya dilipat gandakan, sholat lainnya juga demikian. Wala yurfa'u ilallah, tidak diangkat pahala itu ke hadapan Allah illa bizakatil fitr, kecuali kalau yang bersangkutan sudah menunaikan zakat fitrah. Jadi ini kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah puasa itu, yaitu mereka bisa menjalankan zakat fitrah. Dan tentunya tadi saya sampaikan, ini merupakan bebungah. Orang Islam, orang Jawa kata bebungah. Memberikan kebahagiaan, kegembiraan kepada orang-orang miskin untuk bisa mendapatkan itu. Nah, kalau dari itu aja, dari LDII ya, itu menginstruksikan kepada takmir-takmir masjid yang ada di bawah naungan LDII, bukan hanya untuk zakat fitrahnya aja, tapi membagi pakaian. Ya, jadi kita juga menginstruksikan untuk supaya bagi yang fakir, yang miskin, terus samping mendapatkan zakat fitrah juga diberikan pakaian. Gitu. Itu seperti itu. Jadi saling membantu ya. Saling membantu. Biasa banget Pak Kiai, dan tentunya semua ini tentu butuh disiplin yang tinggi ya Pak. Nah, bagaimana cara LDII ini menanamkan nilai konsistensi ini Pak Kiai? Dan apa perubahan karakter yang paling menonjol yang dirasakan warga setelah menjalani serangkaian ini? Pak Kiai. Jadi gini, untuk memberikan supaya warga LDII itu konsisten, terus kemudian bisa tertib, tentunya ada pemicu yang bisa menjadikan dia tertib. Apa itu? Yaitu diajak ngaji. Ya. Orang kalau mengaji, jadi kita tuh kalau ngajak siapapun tidak langsung kita ngajak untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, enggak. Tetapi kita ajak mereka untuk mengaji. Mengaji berarti apa? Membuka Al-Quran dan membuka Al-Hadis. Karena Al-Quran itu dalam bahasa Arab ya, maka kita artikan ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, berasal dari sana, surat Yusuf ayat 2 kalau enggak salah itu. Inna, sesungguhnya aku Allah, anzalnahu, menurunkan aku Allahu pada Al-Qur'an ya, Arabiyyan dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kamu berpikir. Nah, oleh karenanya kita mengajak kepada masyarakat, khususnya warga LDII, sebelum melaksanakan ibadah-ibadah semuanya itu, mereka kita ajak mengaji Al-Quran dan Al-Hadis, mengetahui langsung. Nah, dengan dia mengetahui itu perintah Allah, itu perintah Rasul, itu larangan Allah, itu larangan Rasul, maka ini akan menggugah pribadi masing-masing, sehingga dia, oh iya, saya harus seperti ini karena Allah merintah seperti ini, saya harus seperti ini karena Rasul juga perintah seperti ini, saya harus tinggalkan ini karena ini juga larangan Allah, larangan Rasul, seperti itulah. Termasuk tadi saya sampaikan kegiatan Ramadan itu ya kita kajikan. Sebelum Ramadan seperti ini kita sudah mengkaji dulu Al-Quran, surat ini, Al-Hadis, hadis ini, ada kitab kitab Shaum, kitab tentang masalah puasa, kita kajikan bagaimana, sehingga dia tahu
yang tahu apa yang harus dilakukan pada saat Ramadan, apa yang harus ditinggalkan pada saat Ramadan. Demikian. Nah, prakteknya tadi dengan selesai Ramadan, kemudian kita evaluasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk berikutnya kuantitatifnya itu ya termasuk sudah berapa yang mengikuti kita evaluasi. Terus kemudian capaian malam dalam Ramadan itu kalau dia ngaji apa kita tulis. Nah, kualitatif yaitu bagaimana perubahan diri. Dari sebelumnya baik menjadi lebih baik, dari sebelumnya tidak baik menjadi baik. Berarti ada evaluasi monitoring juga ya? Ada evaluasi monitoring. Makanya di LD ada sampai PC, PAC, ada takmir masjid masing-masing yang kemudian dia selalu melakukan bahasa, kalau di internal kami disebut dengan peramutan, diramut mereka. Ya. Seperti itu. Baik, luar biasa Pak Kiai. Mungkin ini sudah di terakhir ya, tadi zakat sudah terakhir. Mungkin ada tambahan Pak Kiai dalam menyongsong bulan suci Ramadan ini untuk Sobat Jatim, mungkin ada pesan-pesan yang bisa sampaikan, monggo silahkan. Buat Sobat Jatim semuanya, saya sebagai Ketua DPW LD Jawa Timur mengajak semuanya pada bulan Ramadan ini ya, kita yang pertama kita menyiapkan diri baik secara lahiriah kita maupun batiniah kita ya, untuk bagaimana kita bisa sukses menjalankan ibadah selama Ramadan. Sebagaimana tadi kami sampaikan ada 5 sukses itu supaya benar bisa dilaksanakan dan pahalanya luar biasa. Setelah itu kami berharap juga semuanya ya, sebagaimana endingnya perintahnya Allah, la'alakum tatakun, menjadi hamba yang bertakwa. Tentunya bertakwa ini kita berharap bahwasanya lebih menjadikan jiwa kita bersih, kemudian lebih kita bisa menjalankan ibadah juga dengan baik, dan tentunya harus kita mengaca diri bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang besar. Maka pesan kami, kita jaga toleransi, kita jaga kerukunan antar baik internal umat maupun antar umat yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Baik, Pak Kiai, luar biasa banget perbincangan yang sangat mencerahkan ya tentunya ini untuk umat Muslim di seluruh Indonesia lah, dimanapun mereka berada gitu. Dan saya sudah merangkum bahwa Ramadan ini bukan sekedar ritual tahunan, tetapi momentum pembentukan karakter juga ya Pak Kiai. Ya. Dan LDII ini merumuskan 5 sukses Ramadan sebagai panduan agar ibadah ini benar-benar berdampak dalam kehidupan kita selanjutnya seperti itu. Ada sukses puasa, bukan hanya menahan lapar tapi juga menjaga hati dan perilaku, lalu sukses sholat malam atau sholat tarawih sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kekhusyukan, lalu sukses tadarus Al-Quran tadi juga agar Ramadan itu menjadi bulan interaksi paling intens dengan Tuhan. Lalu sukses zakat, infak, dan sedekah yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai sebagai wujud kepedulian sosial dan penguat persaudaraan sesama umat khususnya, dan sukses meraih Lailatul Qadar yang benar-benar ini dicari di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Amroji Konawi atas waktunya sampun rawuh ke studio kami di Diskominfo Jatim. Semoga 5 sukses Ramadan yang tadi panjenengan sampaikan ke Sobat Jatim dan seluruh masyarakat Jawa Timur ini menginspirasi kita semua untuk menyambut bulan suci dengan lebih terarah dan berkualitas. Amin. Baik Sobat Jatim, saya Yohanes Fandi, Pak Kiai Haji Amroji Konawi dan seluruh kru Dinas Kominfo Jatim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.